Niye izin vereyim sultanım? Safiye menjawab, kamu adalah seorang ibu juga. Kamu tahu sakitnya kehilangan seorang anak. Siapa lagi yang lebih mengerti diriku selain dirimu? Halimah pun menjawab, aku tahu rasanya seperti apa karena dirimu. Aku kehilangan putraku Mahmud karena dirimu. Mustafa dijauhkan dariku karena dirimu. Sekarang terlintas di pikiranmu bahwa aku adalah seorang ibu? Safiye pun menjawab, aku mengerti. Halimah pun menyuruh Safiye untuk keluar dari ruangannya. Geldi bir anne oldu. Biz cevabımızı aldık. Mehmet yang melihat Osman akan melakukan sesuatu, ia pun bertanya apa yang akan Osman lakukan. Osman pun menjawab, ketika para aga datang, maka aku akan memukul mereka dengan ini, dan kita akan keluar dari ruangan ini. Sonra da çekip gideceğiz bu odadan. Mehmet pun berkata, apakah kamu sudah gila? Katakanlah kita melakukannya. Bagaimana kita akan keluar dari istana ini? Apakah kamu ingin mati? Mereka akan menganggap kamu sebagai pengkhianat. Lalu mereka akan membunuh kita. Osman menjawab, aku tidak peduli Mehmet. Aku tidak akan tinggal di sini untuk 1 hari lagi. Aku tidak tahan lagi Mehmet. Semua ini karena Kosem Sultan. Hepsi Kösem Sultan'ın yüzünden. Mehmet pun menjawab, ini adalah masalahmu. Terkunci di ruangan ini hanyalah alasan. Kamu marah karena ibu kita tidak membiarkanmu untuk naik tahta. Tapi meskipun demikian, ibu melindungimu. Ibu menempatkanmu keluar dari istana. Akulah yang telah membuatmu tertangkap dan itu adalah salahku. Hal itu pun membuat Osman menjadi marah dan inilah yang terjadi. Seni ben. Beralih ke sisi lain, Davud menemui raja. Nihayet hak ettiğiniz yerdesiniz hünkârım. Ia pun berkata, akhirnya kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan rajaku. Sekarang kamu memiliki kekuasaan. Apapun yang kamu inginkan akan terjadi. Mustafa pun bertanya balik, apapun yang aku mau? Davud menjawab, apapun yang kamu mau. Mustafa pun kemudian mencobanya. Ia memanggil Aga. Ağlar. Kemudian memerintahkan Aga itu untuk membawakan meja dari ruangannya menuju ke harem. Aga itu pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mustafa meskipun mereka nampak bingung. Haremde hava alsın. Davud, dia juga merasa heran dan menatap Mustafa. Saat meja akan dibawa, Mustafa lalu menyuruh mereka untuk meletakkan meja itu lagi ke tempat semula. Dur vazgeçtim. Koyun ye. Kemudian Mustafa meminta agar Aga membawakan air untuk mengapungkan kapalnya. Davud juga merasa heran dengan permintaan Mustafa, namun ia hanya diam. Hadi. Kadırgalarımı yüzdüreceğim. Kembali pada Osman, mereka masih saja bertarung. Osman yang akan memukul adiknya pun teringat dengan perkataan ayahnya, Cihan hükümdarını. Osman! di mana raja mengatakan, lihatlah bagaimana anak dari penguasa dunia bersikap. Aku memperingatkan kalian terakhir kali, jangan pernah mengangkat tangan untuk bertarung satu sama lain. Tidak peduli apapun, jangan pernah melakukannya. Birbirinize el kaldırmayacaksın. Akhirnya Osman pun melepaskan Mehmet yang nampak gemetaran. Osman kemudian berkata, apakah kamu ketakutan? Kamu ketakutan jikalau Kosem Sultan akan menobatkanku. Itulah mengapa kamu memberitahukan pada mereka. Söyledim. Kita beralih pada Kosem. Orang-orang pun bertanya-tanya karena melihat kereta kerajaan. Kim bu? Belli ki bir sultan var içinde. Orang-orang itu pun berkata, siapa yang datang? Yang lain menjawab, itu pastilah seorang sultana. Semua orang pun berkumpul di sana karena merasa penasaran. Di sana ada Hanzade juga.
Di dalam kereta, Kosem berkata pada Gurbus, "Kumpulkan permintaan dari orang-orang. Aku tidak bisa mengabaikan mereka meskipun aku memiliki masalahku sendiri." Unutmayalım. Kosem lalu melihat dari balik celah kereta, hingga para ibu-ibu itu pun menyadari bahwa di dalam kereta adalah Kosem Sultan. Sen sultanımız. Mereka pun sangat senang dan berkata, "Kami turut berduka cita, Sultana. Semoga Tuhan memberkatimu dan putramu. Kami selalu bersamamu, Sultana. Satu kata sudah cukup, maka kami akan melakukan apa yang kamu mau. Kami turut berduka cita." Sadelerinize uzun ömürler nasip etsin. Ne isterseniz yaparız. Tiba-tiba seorang pria muncul dengan menggunakan tudung hitam. Kereta lalu melaju. Hanjade pun berkata pada penjaganya untuk melangkah karena ia harus berbicara dengan Sultana. Dan pria bertudung hitam juga mengikuti kereta Kosem dan nampak ia membawa sesuatu di tangannya. Peşlerinden gidiyoruz Kösem Sultanım. Adem. Di dalam kereta, Melek berkata, "Aku pikir kamu terlihat lebih baik dan tersenyum ketika kamu melihat orang-orang yang mencintaimu." Kosem pun menjawab, "Bagaimana bisa aku tersenyum, Melek? Aku sedang khawatir dengan anak-anakku. Apa yang Osman dan Mehmet lakukan? Apakah mereka bertarung? Murad, dia adalah pemberontak. Tidak ada yang bisa menenangkannya ketika dia marah kecuali untuk diriku. Kasim, dia akan mengabaikan makanannya jika aku tidak di sana untuk mengingatkannya. Dan Ibrahim, dia juga masih bayi. Bagaimana jika Ibrahim menolak ibu susunya?" Kavga ediyorlar. Murat'ım asidir biri. Benden başkası sakinleştiremem. Kasım ikaz et, aç keser. İbrahim daha sütten kesilmiyor mu acaba? Doyuyor mu? Melek pun menjawab, "Jangan khawatir, Sultana. Hechan bersama mereka. Mereka akan memberitahukanmu jika sesuatu terjadi." Kosem pun menjawab, "Aku sangat merindukan mereka. Aku tidak bisa tidur, Melek. Aku merasa sakit." Kosem pun menangis. Çok özledim. Gözüme uyku girmiyor Melek. Canım yanıyor. Di lain sisi, Humasa dan Safiye sampai di kuburan Iskandar dan seseorang nampak telah menggali kuburan itu. Humasa lalu berkata, "Halime tidak akan memberikan sesuatu jika dia tidak mendapatkan balasannya. Apa yang dia dapatkan untuk hal ini?" Safiye pun menjawab, "Halime tidak memberikanku izin. Tidak seorang pun yang tahu. Aku hanya memaksanya." Emrivaki yapacağız.